Dok, boleh nggak sih dok saya itu beli obat hipertensi sendiri tanpa konsultasi ke dokter? Soalnya saya tuh setiap cek di rumah hipertensi saya tuh selalu tinggi dok. Itu boleh nggak sih dok? Kalau ada efek samping gimana? Ayo kita bahas. Halo Nefro Friends, ketemu lagi. Tadi ada pertanyaan menarik dari orang-orang yang mungkin masih banyak suka main dokter-dokteran. Nah, siapa nih dari Nefro Friends yang juga suka punya kebiasaan kayak gitu? Beli obat sendiri karena ngukur tensi di rumah tinggi. Masih banyak sebenarnya Nefro Friends mungkin yang belum bisa membedakan antara hipertensi dan tensi yang naik memang secara wajar karena respon tubuh. Tekanan darah itu adalah hasil perkalian dari cardiac output dengan tekanan pembuluh darah tepi atau perifer. Cardiac output itu adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung tiap menit. Jadi dia sangat tergantung dengan jumlah denyut jantung. Jadi apapun kondisi yang menyebabkan denyut jantung itu meningkat, maka akan meningkatkan tekanan darah juga. Makanya saya pernah jelasin bahwa dalam satu hari itu manusia memiliki pola tekanan darah tertentu. Jadi enggak dalam satu hari itu tekanan darah kita tuh tidak selalu normal terus ya. Yang kita sebut normal itu kan sekitar 120/80. Itu enggak akan selalu begitu gitu. Karena ada mekanisme-mekanisme alami ya yang kita alami sehari-hari dan itu bisa meningkatkan denyut jantung dan akhirnya meningkatkan tekanan darah. Misalnya pada saat kita makan atau pada saat kita aktivitas, berjalan, olahraga, atau mungkin marah-marah, stres ya, semua itu bisa meningkatkan denyut jantung dan akhirnya kalau kita dicek tekanan darah pada saat itu, tekanan darah juga bisa tinggi. Tapi seharusnya kalau pencetusnya itu nanti hilang ya, misalnya orangnya istirahat, nggak marah-marah lagi, nggak makan, nggak aktivitas lagi, ya nanti kalau pencetusnya itu hilang seharusnya kalau tekanan darah dia normal, dia akan kembali lagi ke normal lagi gitu. Nah, sedangkan kalau mau diobati ya, misalnya mau minum obat hipertensi, ya ini ditujukan untuk orang-orang yang benar-benar hipertensi, bukan orang yang tensinya naik sesaat karena faktor-faktor itu tadi. Jadi memang mesti dibedain orang ini tuh betul-betul hipertensi atau dia tensinya hanya naik sesaat karena ada faktor tertentu. Jadi sebetulnya pengukuran tensi itu juga ada caranya. Saya pernah jelaskan di tutorial home blood pressure monitoring di video saya yang ini. Nanti bisa dilihat lagi ya. Lalu apa efeknya nih minum obat kalau dia nggak benar-benar hipertensi? Ya akhirnya ya kalau namanya kita konsumsi obat itu kan kita harus melihat keseimbangan antara manfaat dan resiko. Karena tetap obat ini adalah suatu hal asing atau benda asing yang kita masukkan dari luar tubuh. Jadi selalu ada manfaatnya dan selalu ada resikonya. Nah, kita harus memilih yang manfaatnya lebih besar. Artinya, kalau kita mau minum obat-obat hipertensi, ya kita harus bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari efek penurunan tensinya. Tapi kalau ternyata tensi itu normal, terus kita minum obat, akhirnya tidak ada manfaat yang kita ambil dari minum obat itu, malah justru nanti resiko efek samping, ya resiko-resiko lain yang malah muncul gitu ya. Jadi kalau kalian beli sendiri obat-obatan itu padahal belum jelas diagnosisnya hipertensi atau enggak, ya tentunya akhirnya efek atau resiko dari penggunaan obat itulah yang akan muncul dan akan lebih besar. Jadi gitu ya Nefro Friends, jangan lagi membeli obat-obatan sendiri padahal belum tentu betul-betul diagnosisnya hipertensi. Lebih baik konsultasikan ke dokter atau kalian juga bisa lihat video saya tentang diagnosis home blood pressure monitoring untuk memastikan apakah memang kalian tuh betul-betul mengalami hipertensi atau hanya sekedar mengalami peningkatan tensi yang normal di pola tensi yang normal.